FeCl3. Jadi kalau kenapa Fe ditambah 3Cl2 itu menghasilkan 2 FeCl3. Nah, duanya ini kalau ditambah hasilnya ini kita pernah mereaksikan dengan reaksi redoks. Udah pernah belajar belum? Udah kan? Jadi 3 ini 3 dikali 2 berapa? Nah, Fe itu kan ujungnya 2 kan? Jadi 2 disetarakan, jadi hasilnya 2 FeCl3. Selanjutnya ada reaksi dengan hidrogen. Reaksi hidrogen ini dengan hidrogen itu menghasilkan asam halida sama asam halida dengan contoh H ditambah X2 menghasilkan 2HX. Kenapa HX? Karena menghasilkan asam halida. Dan selanjutnya ada reaksi dengan basa. Reaksi dengan basa ini menghasilkan klorin, bromin, dan iodin bereaksi dengan basa mengalami disproporsionasi. Apa itu disproporsionasi? Disproporsionasi ini yaitu reaksi menggunakan redoks. Nah, jadi sama seperti Fe ditambah 32Cl2 menghasilkan 2 FeCl3. Dengan contoh reaksi gas klorin dan NaOH pada suhu kamar. Suhu kamar ada yang tahu nggak suhu kamar berapa? Ya, 28. Bisa 28 atau 27. Ya kan? Atau 36. Ya, berapa? 36 itu suhu badan. Iya, suhu rumah. Berapa? Ayo, berapa? Berapa? Ayo, berapa? 21 di berapa? 27. Reaksi gas klorin dan NaOH kalau pada suhu kamar yaitu Cl2 ditambah 2 NaOH menghasilkan NaCl dan NaClO dan H2O. Kalau misalkan reaksi gas klorinnya dan NaOH dipanaskan maka menghasilkan Cl2 ditambah 6 NaOH menghasilkan 5 NaCl dan NaClO3 dan H2O. Selanjutnya ada reaksi pendesakan antar halogen. Yang pertama, potensial reaksi halogen semakin berkurang dari F ke I, Dengan kata lain, di antara halogen, F paling mudah mengalami reduksi dan iodin paling mudah mengalami oksidasi. Selanjutnya, halogen yang lebih atas pada sisi periode dapat mengusir atau mendesak halogen yang berada di bawahnya, sedangkan halogen yang lebih di bawah tidak dapat mengusir atau mendesak halogen yang berada di atas. Jadi kalau F udah di atas itu udah nggak bisa dirubah. Kalau misalkan F itu ada di bawah atau ada di atas, jadi si F ini bisa dirubah ke atas. Jadi sesuai dengan potensial reduksi semakin besar. Jadi kalau dari F, Cl, Br, dan I ini, maka F itu yang paling tinggi. Nah, selanjutnya ada asam-asam halogen. Asam-asam halogen ini dibagi menjadi 2. Asam halogen ini dibagi menjadi 2. Ada asam halogenida dan ada asam oksihalogen. Nah, asam halogenida ini dikenal sebagai asam halida, yaitu atau asam yang diperoleh dari reaksi antar halogen dengan unsur halogen dengan soalnya HX. Jadi kalau misalkan asam halogen itu biasa asam halogenida itu biasa diambil dari HX. Kalau misalkan titik didihnya tinggi, maka HF ini lebih tinggi daripada HI. Dari asam halogenida ini ada 2 sifat, yaitu sifat titik didih dan kekuatan keasaman. Nah, dari pertama ini sifatnya itu titik didih ini, di mana HF itu lebih besar daripada HI.
klorida. Nah, yang kedua ada kekuatan keasaman. Kalau misalkan semakin asam maka semakin tinggi. Jadi kalau misalkan HI ini kan tingkat asam tinggi. Jadi HI ini maka lebih besar dibanding HBr. HBr ini lebih besar dibanding tingkat keasaman HCl. HCl ini lebih besar daripada tingkat keasaman HR. Selanjutnya ada asam oksihalogen. Untuk asam oksihalogen ini jika kita lihat dari nilai 3, 4, 3, 2, ini 1. Jadi kalau misalkan semakin tinggi maka kekuatan keasamannya semakin tinggi. Nah, dan semakin banyak jumlah oksigen maka tingkat keasamannya kuat. Jadi kalau misalkan HXO4 lebih besar daripada HXO3. Kalau misalkan HXO8 berarti lebih besar dari HX berapa? O7. Mau O7, mau O4, mau O5. Ya, jadi ingat O-nya. Kalau misalkan O-nya lebih tinggi, berarti tingkat keasamannya semakin kuat. Kalau misalkan O-nya lebih kecil, berarti tingkat keasamannya rendah. Nah, ada penggunaan. Untuk penggunaan dari halogen ini banyak penggunaannya ya. Yang pertama dari klorin. Klorin itu ada natrium klorida atau NaF, yaitu untuk pengawet kayu. Terus selanjutnya ada Na2SRF6 pada campuran pasta gigi. Jadi kalau kalian pakai di pasta gigi itu pasti ada dari kandungan klorinnya. Terus ada hidrogen klorida yaitu dengan sketsa kaca atau lukisan kaca. Ya. Selanjutnya ada klorin. Klorin itu biasa kalian di kehidupan sehari-hari kayak garam, solder, pengisi baterai. Pengisi baterai itu mau di baterai yang batu baterai atau yang baterai buat chargeran itu pasti ada kandungan dari klorinnya. Terus ada pupuk, pembersih permukaan logam, dan pemutih. Pemutih itu biasa dipakai di pemutih baju maupun pemutih apapun pasti menggunakan dari zat klorin. Selanjutnya ada bromin. Bromin itu ada untuk obat penenang. Obat penenang itu biasanya dipakai buat apa? Orang yang sakit kepala buat tidur. Orang yang batuk biasanya ada buat obat tidurnya. Nah itu biasanya untuk obat penenang. Terus ada untuk CH3Br, yaitu bahan pemadam kebakaran. Biasa yang ada di yang di tabung itu. Nah itu bakal ada dari brominnya. Terus ada iodin. Iodin itu garam untuk fotografi, ada untuk lensa polaroid dan identifikasi aluminium. Jadi aluminium itu pasti ada iodin atau di tadi ada iodin. Nah, selanjutnya ada kuis. Pada bawa HP kan? Bawa, ya boleh dibuka dulu HP-nya. Enggak kok, kuisnya dari materi yang kakak jelasin tadi, kakak sama Kak Dinda jelasin. Nanti kakak kasih kode linknya juga. Ice breaking.